Halo guys, aku mau cerita tapi nggak tahu mau cerita mulai dari mana. Jadi ini posisi saya lagi di rumah sakit. Sepanjang tahun 2025-2026 sudah menjalani 3 kali operasi tangan. Ini yang ketiga. Jadi kita berbicara seputaran tentang medis dulu ya. Jadi tahun lalu itu awal ceritanya kejadiannya di Januari 2025 sebelum Imlek itu kan. Jadi ada kecelakaan, saya terjatuh dari ketinggian sekitar 3 meter. Jadi sewajarnya kita manusia kalau jatuh itu berusaha menahan kan. Jadi sialnya itu saya menahan menggunakan telapak tangan. Nah pada saat itu jatuh dan terjadilah patah tulang tersebut, bunyi krek gitu. Di saat itu aku udah sadar ini pasti ada yang patah gitu, apalagi benturan yang keras itu mengenai telapak tangan, siku, bahu, tulang belakang, dan terakhir kepala. Proses jatuhnya ya dari ketinggian itu. Jadi pertolongan pertama itu saya telepon ambulans di salah satu rumah sakit ternama Kota Medan. Nah, begitu ke rumah sakit itu dilakukan pengecekan. Ternyata yang menjadi masalah utamanya adalah di bagian tangan ini. Ya. Jadi di tangan ini tulang radiusnya itu pecah jadi 3 keping. Hancur lah istilahnya kan. Jadi kalau istilah medisnya itu bilangnya radius dextra intraarticular. Jadi pada saat itu dilakukanlah operasi di rumah sakit besar Kota Medan yang saya pilih gitu. Kita sebagai orang awam yang belum ada pengalaman tentang dunia ortopedi, jadi kita nggak tahu ternyata di Indonesia ini sudah ada ortopedi subspesialis seperti di Penang di Malaysia. Kalau kita taunya kan di Penang di Malaysia itu kan ada subspesialisnya nih. Misalnya kalau yang bagian tangan itu mereka ada yang khusus bedah tangan gitu kan, ortopedi tangan. Yang bagian spine ada bagian spine, ada bagian lutut. Pokoknya sesuai dengan subspesialis mereka. Waktu itu aku nggak tahu kalau di Indonesia itu udah ada gitu, karena kan saya bolak-balik masuk rumah sakit itu karena terapi kanker kan. Nah pada saat itu saya masuklah ke rumah sakit itu, tidak mencari tahu. Saya memilih dokter yang ada pada waktu itu. Dilakukanlah operasi. Saya nggak bilang dokternya salah, nggak, karena itu pilihan kita ya kan, pilihan kita pada saat emergency. Jadi dilakukanlah operasi itu kan. Berselang 3 bulan kemudian rasa nyeri tangan itu ada terus, bengkak terus. Hampir setiap hari itu obat anti nyeri yang golongannya sudah obat nyeri golongan opium. Nah saya berpikir lagi, ini gimana sih 3 bulan gitu loh, rasa sakit itu selalu ada, bengkak nggak hilang, tiap hari obat nyeri, setiap hari 2 hari sekali saya terapi, setiap terapi itu saya menjerit, menangis, kesakitan segala macam gitu kan. Sampai pada akhirnya saya ke Penang untuk terapi kanker. Itu kejadian kan bulan 1 tuh. Bulan 1 awal kejadian, yang dimana jadwal terapi kanker saya kan bulan 3. Jadi bulan 3 ini saya ke Penang untuk perawatan kanker saya. Jadi dokter kanker saya merekomendasikan, coba kamu ke dokter ini yang ada di rumah sakit dokter saya itu kan, ke dokter ini, kamu cek ulang aja katanya gitu kan. Nah disitulah saya melakukan pengecekan ulang ya kan, semua prosedur diulang dari nol kembali, mengecek apa yang menjadi masalah di dalam tangan saya ini sehingga tidak bisa berfungsi. Pada saat itu tidak bisa berfungsi ya, istilahnya tidak bisa rotasi, tangan bengkak, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa ditekuk gitu. Disitulah ketahuan ternyata plat yang digunakan untuk pemasangan radius ini, kepala radius ini, yang tulang pecah saya ini tidak sesuai gitu loh. Jadi menggunakan plat T. Plat T
yang dimana pemasangannya secara dorsal, artinya dipasang di bagian atas. Nah, ilmu yang saya dapat itu ternyata kedokteran di sana menyatakan bahwa apabila terjadi kecelakaan dan kerusakan kepala radius seperti itu, pemasangan platnya bukan menggunakan plat T, tapi menggunakan plat yang bentuknya agak bengkok dan pemasangannya bukan dari atas, harus dari bawah gitu. Terus ada satu lagi, TFCC saya ternyata putus dan tidak dijahit pada saat kejadian itu. Jadi ini sebenarnya plat yang benar itu yang bentuknya seperti ini. Dia ada sedikit bengkoknya. Ya. Jadi udah cukup panjang, nanti kalau rame kita lanjut lagi ke part 2.